Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Terima kasih untuk Bapak Yoni yang telah hadir selaku dari manajer housekeeping, dan teman-teman semuanya yang sudah bisa hadir. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua nikmat iman, nikmat Islam, juga nikmat sehat, sehingga kita dapat berkumpul pada hari Kamis siang hari ini di Jet 2 The Royal Krakatau Hotel. Untuk siang hari ini kita akan mendengarkan knowledge sharing dari Bapak Suprianto yang judulnya How to be an Ideal Leader. Gimana sih cara menjadi pemimpin yang ideal? Untuk knowledge sharing kali ini, peraturannya nanti kita akan mendengarkan sampai dengan selesai. Lalu nanti akan saya edarkan juga daftar hadir, dan terakhirnya saya akan mengedarkan untuk lembar evaluasi yang akan diisi oleh peserta semuanya. Sebagai pembicaranya itu yaitu Pak Suprianto. Baik, untuk AKM sendiri nanti akan dapat poin pembicaranya 200 dan peserta atau pendengarnya 50 poin. Bagi bapak-bapak semuanya yang belum mengumpulkan poin sebanyak 300, mohon selanjutnya nanti akan ada dilakukan lagi ya knowledge sharing dari pembicara yang hadir pada hari ini. Baik, untuk Pak Suprianto, waktu dan tempat kami persilahkan Pak. Pak Yani, punten untuk pembukaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa Pak? Maaf Pak. Itu bahasa. Ya. Terima kasih Bu Silvi ya. Bapak ngelawak. Ya namanya bicara ya di sini kan, kalau posisinya di sini, ofisnya di sini, saya lebih langsung gitu kan ya ini kan. Ya terima kasih Bu Silvi dari CKSP ya, yang sudah menginisiasi lah ya acara ini untuk bisa Supri tim housekeeping untuk bisa memberikan knowledge sharingnya. Sebetulnya program ini adalah program yang harusnya rutin kita jalankan, cuma karena memang satu kesibukan dan kemarin juga karena memang adanya COVID sehingga memang training seperti ini, knowledge sharing seperti ini akhirnya sedikit agak berkurang. Ini terlihat dari pengumpulan poin AKM ya Bu ya, yang memang masih cukup jauh. Untuk Pak Agus Boga sendiri nanti disebutkan ya poinnya ya Bu ya, tadi belum ada ya. Oh iya. Oh iya. Oke, jadi terima kasih Pak Supri yang sudah yang akan mencoba memberikan knowledge sharingnya. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu ya bagi teman-teman semuanya untuk bisa diterapkan dalam pekerjaan sehari-harinya, yang dengan judul How to be an Ideal Leader. Bapak-bapak di sini semua adalah leader yang harapannya adalah bisa memberikan kepemimpinan atau instruksi atau informasi kepada bawahannya supaya semuanya bisa berjalan dengan lancar dan baik. Oke, karena waktu sudah cukup sore, sebelum kita masuk memulai training ini, terlebih dahulu kita membaca visi dan misi ya. Semua dipersilakan untuk berdiri.
Dan visi misi ini akan dibacakan oleh Bapak Haji Iwan Haji. Silakan Pak Haji. Saya Iya. ini nggak bukan leader. Bisa aja. Ini aja. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang semuanya teman-teman. Visi dan misi. Visi dan misi. Visi. Perusahaan properti nasional terkemuka. Perusahaan properti nasional terkemuka. Misi. Menyediakan properti industri Menyediakan properti industri, komersial, hunian, dan infrastruktur terkait yang memberikan solusi bagi investor, pelanggan, dan pihak-pihak terkait lainnya. Tata nilai, juara, jujur, unggul, akuntabel, responsif, amanah, KSP, KSP, TRK, Terima kasih. Kembali lagi ke Pak Haji. Ya, terima kasih Pak Haji yang sudah membacakan visi misi. Mudah-mudahan dengan pembacaan visi misi ini menjadi semangat ya kita ya untuk bisa mendengarkan materi dari Pak Supri. Waktu dan tempat kepada Pak Supri dipersilakan. Baik. Jadi pencet Pak. Bisa Bismillah. Tes. Baik, terima kasih Pak Joni, Bu Silvi. Baik Pak. Yang tadi udah pembukaan. Terima kasih juga kehadirannya. Akhirnya kita sore ini yang udah sekian lama kita nggak pernah bergabung, akhirnya bergabung lagi. Kita kumpul lagi di Jet 2. Baik teman-teman semua, yang tadi disampaikan Pak Yoni atau Bu Silvi yang awal bahwa kita ini semuanya adalah leadership. Kalau kita lihat di sini ada teman-teman sebagian adalah supervisor, dan mudah-mudahan yang sekarang masih di ranking 5 insya Allah bisa naik jadi supervisor ya. Amin. Karena kita bicara masalah leader, jadi ini kita bicara masalah leader, bagaimana idealnya menjadi leader ataupun supervisor. Jadi sebelumnya kita lihat dulu. Leaders, ketemu lagi di Leadership Vibes dan salam sukses mulia. Ada 4 tipikal leaders yang itu berdasar dari 2 sumbu. Yang pertama adalah kita sebut sebagai sumbu respect. Respect artinya bagaimana seseorang respect sama leader tersebut. Semakin tinggi ke atas, maka sumbunya dia semakin respect. Semakin ke bawah, semakin tidak respect. Ada sumbu kedua, yaitu kita sebut sebagai sumbu intelijen. Semakin ke kanan, menunjukkan bahwa leader itu termasuk pemimpin yang semakin pintar, berwawasan, dan memiliki knowledge yang bagus. Dan semakin ke kiri, menunjukkan bahwa dia pemimpin yang tingkat intelijennya rendah. Ada tipikal orang pertama, atau pemimpin tipe pertama, yaitu pemimpin yang tingkat intelijennya rendah, dan juga respect-nya rendah. Nah, ini kita sebut sebagai toxic people atau pemimpin yang sebenarnya menjadi toxic dalam organisasi. Kehadirannya tidak diharapkan. Kehadirannya membuat orang-orang tidak bisa mengandalkan dia. Dan kehadirannya menjadi toxic bagi sekelilingnya. Menjadi sesuatu yang malah memberikan energi negatif bagi timnya maupun bagi organisasinya. Nah, orang-orang yang seperti ini tidak lagi memberikan kontribusi, tapi justru malah memberikan semacam jadi parasit bagi organisasi. Ada tipikal orang kedua, yaitu pemimpin-pemimpin yang intelijennya bagus, dia sangat pintar, dia juga cerdas, rekanannya bagus banget, tapi respect dari orangnya rendah. Kalau ibarat secara umum adalah pemimpin yang dia sebenarnya oke secara pembawaan diri, pintar, dia mampu mengambil keputusan-keputusan yang brilian, tapi di saat yang bersamaan hubungan dengan orang lainnya sangat lemah. Orang tidak terlalu nyaman berada dekat dirinya. Orang bilang itu pemimpin
maunya sendiri, pemimpin yang otoriter, pemimpin yang tidak mengerti kami. Nah, orang-orang yang seperti ini adalah orang yang intelijennya tinggi, tapi di saat yang bersamaan dia respectnya rendah. Makanya dia kita sebut sebagai pemimpin yang fokusnya kepada dirinya sendiri. Pemimpin yang only me, yang dia pikirkan. Nah, ada pemimpin tipe ketiga. Pemimpin tipe ketiga adalah orang yang secara intelijen sebenarnya rendah, dia nggak terlalu pintar-pintar amat, dia tidak mampu melihat visi ke depan dengan baik, dan bahkan ketika dia mengambil keputusan seringkali ada kesalahan-kesalahan, tapi dia dicintai anak buahnya, dicintai timnya, disukai oleh banyak orang, direspect oleh banyak orang, karena kerendahan hatinya, karena orangnya yang baik, mau membantu, mendengar lebih banyak, maka ini kita sebut sebagai orang yang berpikir we, bukan berpikir only me. Kalau di sini me, di sini we. Nah, tapi tentunya ada yang kondisi ideal, pemimpin yang intelijennya juga bagus, tapi juga kemudian respect-nya juga tinggi banget. Yang sebelah kanan, nah ini kita sebut sebagai star leader, pemimpin yang memang udah menjadi seorang bintang. Gitu. Nah, kita tidak akan membahas yang bagian kanan dan juga bawah ekstrem ini, karena tentunya sudah jelas. Kalau kita bandingkan, kita semua menginginkan jadi pemimpin yang ada di kanan atas, yaitu intelijennya juga bagus, tapi juga respect-nya tinggi. Tentunya kita juga nggak pengen menjadi pemimpin yang ada di bawah, yaitu sudah respect-nya rendah, tapi kemudian intelijennya rendah. Yang mau saya bahas bukan dua ini. Yang saya mau bahas justru malah antara pemimpin yang tinggi di respect, tapi rendah di intelijen, dan tinggi di intelijen, tapi rendah di respect. Riset membuktikan jika ada seorang karyawan atau tim memiliki dua kriteria pemimpin yang seperti saya sebutkan tadi, dan dia diminta untuk memilih mana di antara dua tipikal pemimpin ini yang sama-sama tidak ideal, mana yang akan dia pilih untuk menjadi pemimpin mereka. Tebak, kira-kira menurut mereka apa jawaban? Ternyata hampir 89% menjawab orang-orang lebih menyukai pemimpin yang di respect tinggi walaupun intelijennya rendah. Kenapa? Karena sebagai seorang pemimpin, tugas kita bukan hanya sekedar achieve target, bukan hanya sekedar untuk bagaimana kita menjalankan SOP dengan baik, tapi pemimpin adalah mampu empower orang lain, mampu menggerakkan orang lain, mampu mempengaruhi orang lain, di mana manusia adalah subjek yang juga memiliki perasaan, juga memiliki logika. Maka ternyata pemimpin-pemimpin yang justru malah mendapatkan respect lebih bagus, kemampuan building relationship-nya bagus, jauh lebih disukai dan diharapkan dibandingkan pemimpin yang hanya sekedar pintar tapi rendah dalam hubungan personal dengan timnya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda. Semoga kita menjadi pemimpin yang lebih baik ke depan. Sampai jumpa. Amin. Dari situ tadi teman-teman semua bisa ambil kesimpulan. Saya juga tidak membahas mana posisi kita, jadi merasakan di diri kita saja sebenarnya. Dari 4 item tadi, kita sebagai yang di posisi mana gitu ya. Jadi hanya dipikirkan apa yang tadi disampaikan itu mana posisi kita. Kalaupun emang posisinya yang tadi tidak terlalu disukai, atau yang sekarang sangat pintar dan akhirnya kurang disukai, begitu juga dengan respect. Jadi saya tidak membahas juga. Silakan saja teman-teman merasakan itu sendiri. Nah, kita ke depan, materinya nggak terlalu banyak, saya hanya menyampaikan ada 9 item bagaimana kita menjadi leader atau supervisor yang ideal, walaupun memang bicara masalah ideal itu ada beberapa versi bagi orang lain, tapi ini yang bisa saya sampaikan nanti, insya Allah ke depan, ini yang menurut saya sedikit banyaknya bagaimana menjadi pemimpin yang ideal. Mungkin yang pertama, boleh saya sampaikan adalah yang pertama mampu menjadi role model. Nanti kita bahas satu-satu ke bawahnya. Terus kedua, mau mendelegasikan pekerjaan atau tugas dengan jelas, bijaksana. Terus kemudian menentukan tujuan yang jelas. Poin 4, berkomunikasi dengan yang efektif. Yang 5, sediakan waktu untuk karyawan ataupun staf kita. Kelima, akui prestasi karyawan ataupun staf kita. Kemudian yang 7, mengkritik, jangan mengkritik atau mengoreksi. Itu saya kasih titik-titik, mungkin nanti kita bahas kenapa justru nggak boleh mengkritik dan mengoreksi gitu ya. Kemudian yang 8,
memelihara interaksi sosial yang baik. Yang poin terakhir adalah buat suasana kerja yang positif. Oke, ini yang kita bahas yang poin pertama, role model ya. Pasti teman-teman semua juga tahu bagaimana selalu kalau kita training selalu kita bisa menjadi gambarnya, saya bisa jadi role model buat teman-teman kita yang di bawah, terus kita gitu kan. Nah ini kita bahas, mudah-mudahan ini juga nanti berpengaruh ke depan teman-teman menjadi leader gitu ya. Role model merupakan teladan yang bisa memberi contoh yang baik untuk orang lain. Hal ini sebenarnya karena mereka mempunyai karakter yang kuat serta karisma yang mereka pancarkan. Pertama ada kita bisa merencanakan, planning, mengorganisasi organisasi, mengarahkan atau direktif, mengkoordinasi atau koordinat, kemudian mengendalikan atau kontrol. Selama ini kan ada peraturan yang harus istilahnya mencapai target kayak poin AKM ini. Berarti kan apakah sudah direncanakan dari awal oleh leadernya atau belum? Berarti salah satu kriteria yang tadi ya ada yang tidak tercapai. Nanti mudah-mudahan setelah ini bisa diterapkan ya di lingkungan pekerjaan maupun di keluarga masing-masing juga bisa. Ya. Oke, kemudian mendelegasikan tugas. Di sini ada lagi nanti training. Ajar. Enggak banyak, cuma 9 doang. Kemudian menentukan tujuan-tujuan yang jelas. Yang jelas kita juga ada di posisi sebagai di tengah organisasi, yang kita ada di dalamnya organisasi itu. Yang ingin kita tahu semuanya dari atas sampai paling bawah, kita harus tahu tujuan yang tadi sudah disampaikan. Kalau tadi sudah berkomunikasi yang efektif. Seorang pemimpin sering terjebak dengan tindakan yang terlalu sedikit berkomunikasi, dan ada juga seorang pemimpin yang terlalu banyak bicara. Ini posisinya ada atasan, ada kanan kiri, kemudian ada yang di bawah kita. Sebenarnya kalau kita bicara ke ini komunikasi yang formal yang tadi saya sampaikan pertama, bahwa komunikasi itu kan ada formal, non formal, verbal, non verbal ya Pak Agus ya. Nanti kita belajar bareng sama gimana kita paham lah bagaimana caranya kita komunikasi. Next. Ini kembali sih. Kemudian sediakan waktu untuk karyawan. Ketika staf Anda ingin berbicara dengan Anda, berikan waktu untuk mereka. Karena dengan memberi waktu staf Anda berbicara, mereka sangat merasa dihargai, dan Anda akan tahu apa dalam maupun keinginan yang mereka harapkan. Ya, tidak masalah. Lanjut. Oke, ini akui prestasi karyawan. Ya, kalau teman-teman di bawahnya melakukan sesuatu yang baik, ya diakui bahwa sebenarnya mereka manusiawi sekali, bahwa mereka juga perlu dipuji, disanjung, tapi tidak berlebihan juga. Tapi wadahnya yang benar gitu, menyanjungnya atau mengujinya, gitu Pak Haji ya. Saya Pak Haji yang biasanya suka menyanjung, tapi dengan disanjungkan ini tujuan kita adalah menyanjung teman-teman, memotivasi mereka ini yang tadi kita bahas pertama. Kita jangan mengkritik ke bawahan. Kalau kita kritik atau koreksi memang sangat diperlukan agar hasil pekerjaan yang dilakukan lebih baik sebelumnya. Tetapi cara mengkritik maupun mengoreksi bawahan lebih baik mengutamakan cara pendekatan. Yang ini udah dilakukan Pak Haji nih yang tadi disampaikan. Jadi pasti kita berkomunikasi dengan bawahan, juga atasan kita. Dengan begitu membuat hubungan di antara kita akan terjalin dengan baik. Selalu tanamkan rasa menghargai bawahan maupun atasan kita. Tempatkan posisi kita pada tempatnya. Barusan kita omong tadi itu. Tempatkan kalau di sini saya
kalian gitu ya, ya tempatkan. Kalau briefing itu kan kalian sebagai pimpinan itu, Ada juga mereka harus di bawah kita emang.